أهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan malam hari ini saya bukakan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa adaman naf'a bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab Fadilatul Hajj, bab keutamaan berhaji. Mudah-mudahan apa yang akan tiang bacakan menumbuhkan semangat kita, termotivasilah kita untuk bersiap-siap, menyiapkan diri dan berusaha untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar agar dapat melaksanakan ibadah haji di masa-masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Imam Al-Ghazali berkata, mengawali bab keutamaan haji ini, Bapak Ibu sekalian, beliau berkata, qala Allahu azza wa jalla. Beliau memulaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fin nasi bil haji. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar berazan. Wa'azzin, azan berarti berserulah. Wa'adzin artinya panggillah, umumkanlah panggilan Allah. Wa'adzin fin nasi bil haji, wahai Nabi Ibrahim, kumandangkanlah seruan panggilan kepada seluruh umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Maka suara panggilanmu walaupun tidak menggunakan pengeras suara, walaupun tidak menggunakan mic, walaupun tidak menggunakan ampli, tapi suara panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam didengarkan dan diterima oleh semua arwah umat yang beriman dari segala penjuru dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'tuka rijala. Jangan khawatir walaupun suara panggilanmu secara zahir tidak terdengar, tapi sudah sampai dan akan berdatangan orang yang melaksanakan ibadah haji rijalan, dalam kondisi berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan ada juga yang berdatangan menggunakan kendaraan onta kalau zaman dulu, atau kuda, berjalan kaki atau menggunakan kendaraan. Isyarat berjalan kaki ini isyarat kepada orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, tapi datangnya normal, datangnya apa namanya itu? Apa istilahnya kalau haji plus itu, kalau yang biasa itu apa istilahnya itu? Reguler ya? Apa?
reguler. Nah, reguler ya, yang datang walaupun secara zahir yaitu karijalan di sini berarti datang berjalan kaki, tapi maksudnya di sini datang dalam kondisi normal, datangnya secara reguler mungkin kalau bahasa kita sekarang. Wa ala kulli dhamirin artinya datang menggunakan kendaraan, datang menggunakan onta atau menggunakan pesawat, menggunakan mobil. Tapi yang dimaksud di sini artinya dia memiliki kemampuan lebih. Kalau tadi reguler, kalau ini ya haji plus lah, yang tidak butuh menunggu lama dan menikmati fasilitas lebih. Nah, ayat ini menunjukkan orang yang datang jalan kaki lebih dulu disebut, itu lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena dia ikhtiarnya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, lelahnya luar biasa. Dan ada hadis mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah, besarnya pahala yang kita terima tergantung beratnya amal ibadah yang kita perjuangkan. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Mereka yang datang berhaji bukan hanya yang berasal dari tanah suci Mekah dan sekitarnya, bukan hanya dari Jazirah Arab, tapi jamaah haji ini berdatangan dari segala penjuru dunia. Itulah makna yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Berserulah, panggillah orang, undanglah orang untuk berhaji, maka mereka akan berdatangan. Ada yang berjalan kaki, itu dulu disebut wa ala kulli dhamirin, dan ada juga yang menggunakan kendaraan onta. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Semuanya berdatangan dari segala penjuru, dari semua negara berdatangan. Selain itu, Imam Al-Ghazali mengutip hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ru'iya syaitanu fi yaumin asghar wala adhar wala ahqar wala aghyadha minhu yauma Arafah. Yang artinya setan itu tidak pernah terlihat hina, kecil, dan dalam kondisi nyebeng, kecewa luar biasa kecuali pada hari Arafah. Jadi Rasulullah memberitahu kita ini bahwa yang namanya setan ini tidak pernah dia kelihatan begitu sedih, begitu hina, begitu kecewa, putus asa, lebih parah daripada kondisi dia di hari Arafah. Jadi kita semua tahu bahwa setan ini berusaha menyesatkan kita kan. Kalau dia gagal kalau dia berhasil menggoda kita, menyesatkan kita, dia nampak lebih hebat, dia nampak gagah, dia nampak senyum, tertawa. Kalau dia berhasil menggoda kita, menjerumuskan kita dalam kemaksiatan, menyesatkan kita. Tapi kalau usahanya gagal, dia kecewa, dia kelihatan hina. Tapi tidak pernah kondisi dia dijumpai lebih hina daripada pada hari Arafah. Kenapa? Kenapa pada hari Arafah? Wa ma dzalika illa lima yara min nuzulir rahmah. Karena iblis ketika berada di Mekah,
di Masy'aril Haram, misalnya di Mina misalnya, dia akan nganga melihat begitu ramainya umat Islam, khususnya jamaah haji yang sedang wukuf misalnya di Arafah. Misalnya ya di Arafah, setan itu akan tercengang melihat begitu ramainya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji, dan begitu kecewanya atau putus harapannya ketika melihat rahmat Allah yang begitu besar turun. Ya. Wa tajawuzillahi subhanahu wa ta'ala 'anidz dzunubil 'izam. Yang bikin iblis itu hina, kecil, tidak ada apa-apanya, kecewa berat pada hari Arafah, karena melihat jumlah umat Islam yang berhaji begitu banyak dan rahmat Allah yang begitu luar biasa turun, dan ampunan Allah juga. Allah tidak pilih kasih, Allah turunkan ampunannya kepada semua orang yang melaksanakan ibadah haji. Itu yang bikin setan ini kecewa, seolah-olah semua usahanya ini sia-sia. Ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minadz-dzunubi dzunuban." Di antara begitu banyaknya dosa yang dilakukan oleh umat manusia, khususnya umat Islam, ada beberapa dosa la yukaffiruha illa al-wuqufu bi Arafah. Ada jenis-jenis dosa yang kita lakukan yang tidak bisa diampuni oleh sekedar kita beristighfar, sekedar kita bertaubat, tapi harus kita wukuf di Arafah, baru jenis dosa ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa semacam apakah itu tidak dijelaskan, Allahu a'lam. Kenapa disembunyikan, apa hikmahnya? Supaya kita tidak merasa puas dengan istighfar yang kita selalu bacakan secara rutin selesai sholat. Jangan merasa senang dulu, jangan merasa puas dulu dengan istighfar yang sudah kita baca. Jangan kira cukup dengan istighfar yang kita baca selama ini sudah terampuni seluruh dosa kita. Ya, ada beberapa dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan wasilah kita berwukuf di Arafah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini membuat kita merasa minder, membuat kita merasa tidak merasa sombong. Membuat kita tidak merasa sombong, justru membuat kita merasa hina di mata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak putus-putus minta ampun dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Imam Al-Ghazali mengutip sebuah hadis, meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "A'zamun nasi dzamban." Orang yang paling besar dosanya, siapa? Man waqafa bi Arafah, dia wukuf di Arafah, fa zanna anna Allah taala lam yaghfir lahu. Tapi dia punya pemikiran, sangkaan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya. Orang yang paling besar dosanya adalah orang yang sedang wukuf di Arafah, bertahun-tahun menunggu giliran berangkat haji. Pas dia berangkat haji tahun ini, dia wukuf di Arafah, dan dia punya zon, sangkaan, dia berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya. Nah, kalau ada sangkaan seperti itu, tolong dihilangkan, dijauhkan. Ya. Karena Rasulullah bersabda, "A'zamun nasi dzamban," orang yang paling besar dosanya, man waqafa bi Arafah, orang yang wukuf di Arafah, fa zanna anna Allah taala lam yaghfir lahu. Dia menyangka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Berarti
harus kita berhusnuzan, berbaik sangka ketika berwukuf di Arafah bahwa ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa yang kita kerjakan. Makanya ulama tasawuf menganjurkan kita untuk berada di posisi antara al-khauf war raja. Jangan takut saja, jangan berharap saja, tapi antara takut dan berharap. Maksudnya apa? Jangan kita merasa takut bahwa dosa kita tidak diampuni saja, tapi bersamaan dengan itu harus kita barengi dengan perasaan berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Boleh kita merasa dosa-dosa saya ini kayaknya saking besarnya belum diampuni sama Allah sehingga saya tidak layak masuk surga. Saya lebih cocok masuk neraka. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi, kan? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, saking besarnya dosaku ini saya merasa tidak pantas menjadi penghuni surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, bersamaan dengan itu ya Allah, saya juga merasa tidak tahan, tidak kuat disiksa dalam api neraka. Jadi harus kita berada di posisi tengah antara takut dan berharap. Kemudian Imam Al-Ghazali berkata, mana dia ini? Wa fil khabari, ada sebuah riwayat. Apakah kalau Imam Al-Ghazali mengatakan wa fil khabari, berarti ini besar kemungkinannya ungkapan seorang sahabat, bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah ungkapan, bunyinya istakthiru minat tawafi bil bait. Perbanyaklah melakukan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah. Bukan berarti besok jamaah haji kita yang semula 7 kali keliling tawaf dijadikan 100. Harus 7. Tawaf mengelilingi Ka'bah itu dibatasi sebanyak 7 kali. Setelah selesai tawaf, sholat sunat, disunahkan sholat sunat di belakang makam Nabi Ibrahim. Kalau mau tawaf lagi. Jangan yang 7 dijadikan 100. Bukan itu maksudnya nih. Istaghfiru minat tawafi bil bait. Perbanyaklah melakukan ibadah tawaf. Ingat, dibatasi tawaf itu 7 kali keliling. Sama seperti nasihat perbanyak, kita dianjurkan banyak-banyak sholat duha. Ya, misalnya 2 rakaat, bukan berarti 100 rakaat sekaligus 1 kali salam. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi kita cari aman. Ya, ihtiyatan 2 rakaat. Perbanyak, misalnya 10 rakaat salat, ya minimal 2, 4 lah, 6. 2 rakaat. Ya, seperti itu. Tawaf juga seperti itu. Ketika Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak tawaf, ya 7 keliling, kemudian tawaf lagi 7 keliling, seperti itu. Bukan satu paket tawaf itu dilakukan sebanyak 14 keliling misalnya. Tidak seperti itu. Istaghfiru minat tawafi bil bait fa innahu min ajalli syai'in tajidunahu fi suhafikum yaumal qiyamah wa aghbatu amalin tajidunahu. Karena nanti pada hari kiamat kita akan melihat pahala tawaf ini luar biasa istimewanya, luar biasa banyaknya, luar biasa besarnya, sehingga membuat orang merasa iri, merasa cemburu. Misalnya kita melakukan ibadah tawaf, ada orang melakukan ibadah yang lain. Ini mendatangkan pahala, tawaf juga mendatangkan pahala.
Orang yang melakukan ibadah selain ibadah tawaf, besok pada hari kiamat melihat bentuk pahalanya, luar biasa, bersyukur dia. Tapi dia akan iri sama kita ketika melihat bentuk dari pahala ibadah tawaf itu, saking mulianya yang namanya ibadah tawaf. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan untuk banyak-banyak melakukan ibadah tawaf. Jadi tolong kepada hadirin sekalian untuk menyampaikan ini kepada keluarganya yang melaksanakan ibadah haji dan umroh tahun ini. Wa fil khabari, sama dalam sebuah riwayat, entah ini adalah hadis Nabi atau ungkapan seorang sahabat, man tafa usbu'an hafiyan hasiran, barang siapa tawaf selama seminggu, setiap hari minimal sekali, dalam kondisi tidak bersendal, tidak menggunakan sandal. Ini hadis ini menunjukkan bahwa di zaman Rasulullah SAW kondisi masjid itu tidak pakai keramik, tapi pakai masih tanah lah, pasir, padang pasir lah, tanah lah, belum dikeramikin, tidak pakai lantai. Ketika Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan tawaf selama seminggu, setiap hari minimal sekali, dalam kondisi tidak pakai sendal, berarti ini menunjukkan bahwa para sahabat dulu, bahkan sholat, Bapak Ibu, sholat juga pakai sendal para sahabat dulu. Karena kondisi masjid di zaman Rasulullah SAW belum pakai lantai, belum pakai keramik. Makanya jangan heran, ada seorang Arab, ada hadis yang meriwayatkan seorang Arabi kencing di dalam masjid. Kemudian seorang sahabat ingin mengusirnya pas dia sedang kencing. Rasulullah mengatakan, biarkan dia selesaikan dulu kencingnya, biarkan dia habisin dulu pipisnya. Dia pipis di dalam masjid loh. Kita mikir, yuk kok dia kayak gimana sih modelnya orang ini sampai-sampai dia tidak malu pipis di tengah masjid. Oh, ternyata kondisinya dulu tidak pakai keramik, masih tanah, sudah masih terbuka gitu, terbuka. Tidak seperti sekarang ada tembok, ada pagar dan sebagainya. Beda, cat temboknya berbeda dengan cat-cat yang di luar. Jadi kalau kita sudah berada di dalam masuk ke dalam gerbang nih, kita merasa sudah berada di dalam kawasan masjid. Kalau dulu enggak, karena masih tanah. Jadi bahkan sholat di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini dijelaskan bahwa dulu para sahabat banyak yang sholat di atas menggunakan sendal. Saya sempat tidak bisa membayangkan, oh kayak gimana ya sholat pakai sendal. Ternyata waktu saya S2 di Sudan, saya awal-awal kuliah di Sudan, ini pengalaman lucu. Waktu saya kuliah di Sudan itu, saya tunggu dulu dia azan kedua baru saya berangkat ke masjid Jumatan. Sementara teman-teman rata-rata pas azan pertama baru berangkat Jumatan, bahkan sebelum azan sudah berangkat. Karena saya malas ya, karena panas, ya panasnya luar biasa Sudan ini, Bapak Ibu. Jadi saya tunggu azan kedua lah, baru saya berangkat. Tapi rata-rata teman-teman ini, mahasiswa ini keluar bahkan sebelum azan pertama. Ternyata saya sadar kenapa teman-teman ini berpagi-pagi gitu loh ke masjid Jumatan. Saya berangkat pas azan kedua, ternyata sudah tidak ada jalan kita masuk ke masjid itu saking ramainya. Kenapa? Karena di Sudan itu panas sekali lagi, dan AC masjid di Sudan itu ber-AC. Jadi supaya aman, kita kalau mau khusyuk beribadah, tidak keringetan, harus pagian ke masjid karena ada AC-nya. Kalau kita telat sedikit, kita sholat di luar. Hadirin yang dirahmati Allah, pengalaman saya kalau telat sedikit pasti di luar tempat kita sholat. Kalau kita sholat di luar, walaupun pakai sujadah,
Tidak bisa kita berdiri di atas sujadah itu saking panasnya Bapak Ibu. Jadi sendal tempat kita berdiri Pak, atau sujadah itu kita taruh di atas sendal. Kita berdiri di atas sendalnya. Pantesan para sahabat dulu tawaf pakai sendal, sholat pakai sendal. Ada riwayatnya loh dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Nah, kita ruku Bapak Ibu di masjid di Sudan itu kelihatan rupa keringat kita yang jatuh ke ini, ke tanah, langsung kering lagi. Luar biasa panasnya. Maka bersyukurlah kita, Allah jadikan sebagai orang Lombok. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan tawaf selama seminggu berturut-turut tidak menggunakan sendal. Nah, berarti berat kan di zaman Rasulullah. Kalau sekarang lantainya sekarang pakai keramik, dan keramiknya ini dari bahan batu apa mungkin yang bisa menyerap panas. Artinya alhamdulillah lah kondisi kita. Kana lahu ka'itqi raqabatin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan satu budak. Wa man tafa usbu'an fil matari ghufira lahu ma salafa min zambihi. Dan barang siapa tawaf mengelilingi Ka'bah selama seminggu berturut-turut dalam kondisi hujan, di musim hujan berarti ini dalam kondisi basah kuyup, Allah akan ampuni dosanya. Apa makna hadis ini? Barang siapa melakukan ibadah haji, ibadah tawaf 7 hari berturut-turut tidak menggunakan sendal, berarti kepanasan, berat kan? Allah akan berikan pahala seperti pahala memerdekakan satu budak. Dan barang siapa bertawaf dalam kondisi basah kuyup karena diguyur hujan, kalau tadi kepanasan, kalau ini kedinginan, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Nah, ada sebuah cerita menarik yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dari seseorang yang terkenal soleh, namanya Ali bin Muwaffaq, Ali bin Al-Muwaffaq. Ali bin Al-Muwaffaq ini, hadirin yang dirahmati Allah, hajinya lebih dari 50 kali. Bahkan ada yang mengatakan 60 kali beliau melaksanakan ibadah haji dalam hidupnya. Berarti umurnya lebih dari 60, bahkan lebih dari 70 tahun. Ali bin Al-Muwaffaq ini hanya sekali beliau berhaji untuk dirinya sendiri. Artinya haji yang wajib dilakukan hanya sekali. Memang haji wajib itu sekali, selain itu sunnah hukumnya. Nah, haji-haji berikutnya beliau niatkan menghajikan para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Ini udah waktunya azan belum nih? Jadi Syekh Ali bin Al-Muwaffaq ini diriwayatkan bahwa beliau berhaji lebih dari 50 kali, bahkan sampai 60 kali. Sering beliau menghajikan para sahabat, orang tuanya, ibu bapaknya dihajikan. Nah, yang paling sering dihajikan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Al-Ghazali? Yurwa anna Ali ibn Muwaffaq hajja an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hujajan. Diriwayatkan bahwa Ali bin Al-Muwaffaq ini menghajikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang kali, banyak kali. Qala fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Setelah sekian kali menghajikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Al-Muwaffaq ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, "Ya ibn Muwaffaq, hajajta anni?" Wahai Ali bin Muwaffaq, apakah betul sida menghajikan saya? Qultu na'am, nggih katanya. Qala wa labbaita anni, berarti sida bertalbiyah mewakili saya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia bertalbiyah mewakili baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah bertalbiyah mewakili saya.
Qultu na'am, saya mengatakan nggih wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, fa inni ukafi'uka biha yaumal qiyamah. Kalau begitu, kabar gembira untukmu, nanti pada hari kiamat saya akan balas kebaikan Sida ini. Akhudhu biyadika fil mauqif. Nanti pada hari kiamat, pada saat orang-orang sedang kepanikan menghadapi masa-masa sulit pada hari kiamat, saya akan memegang tangan Sida. Saya yang akan bawa Sida. Fa udkhilukal jannah, saya yang akan tuntun Sida supaya masuk ke surga. Coba bayangkan, ini jarang loh Bapak Ibu ada yang terpikirkan. Malah keseringan orang yang sudah melaksanakan ibadah haji justru berharap bisa haji lagi tahun depan supaya bisa menghajikan orang dengan imbalan badal haji. Artinya walaupun tidak masalah, walaupun dibolehkan kita haji berikutnya untuk bisnis, untuk usaha, menjadi mutawif, untuk menjadi pembimbing supaya ada jalan kita nabung, ada tambahan uang, tidak masalah. Tapi jarang loh ada yang berpikir untuk haji lagi, haji berikutnya diniatkan menghajikan baginda Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kisah ini menjadi motivasi. Sudah azan? Sudah? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah di pertemuan kita berikutnya kita akan lanjutkan. Ada kisah menarik juga ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Mudah-mudahan kita termotivasi oleh riwayat-riwayat dan yang telah kita bacakan. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita, panjangkan umur kita, dan kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji secepatnya, sesegera mungkin di masa-masa yang akan datang. Kalau tidak bisa tahun ini ya tahun depan, kalau tidak bisa tahun depan ya tahun berikutnya lah. Mudah-mudahan kita semua bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala